Nah, sebelum ada klarifikasi dari gubernur terhadap pernyataannya di acara Musrembang, Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Barat, menurut saya kita tidak perlu menyampaikan pandangan. Kenapa? Bagaimanapun sesama lembaga kita harus ada etika. Oke, setelah saya mendengar pernyataan dari Bapak Dewan tentang etika. Oke, seharusnya memang etika dari seorang gubernur memang menjalin komunikasi yang baik dengan legislatif, dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi Bapak juga harus tahu, integritas itu juga termasuk etika yang harus dijaga dan dijunjung tinggi. Tidak korupsi, tidak melakukan kolusi dan lain sebagainya. Itu adalah etika yang harus dijunjung tinggi, Bapak. Seharusnya Bapak Dewan itu berterima kasih kepada KDM. Kenapa? Karena kalau anggaran tahun 2025 itu dilanjutkan, maka akan banyak sekali Dewan Perwakilan Rakyat yang akan diringkus oleh KPK. Sudah terbukti, ini sudah ada satu dewan yang kena kasus. Ya, jadi sebenarnya Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi itu sudah mendapatkan temuan-temuan yang mencurigakan dari anggaran tahun 2025. Ya, makanya dengan rapat dengan Kementerian Agama itu KDM menghentikan sementara dana hibah. Kenapa harus dihentikan? Karena di sini banyak kejanggalan dari adanya anggaran dana hibah tahun 2025. KDM itu tidak ingin ada kiai yang masuk penjara, ada ustadz masuk penjara. Jadi itu etika yang dijunjung tinggi oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Seharusnya Bapak Dewan berterima kasih. Kenapa? Karena merombak anggaran tahun 2025 itu karena kecintaannya terhadap masyarakat. Itu yang harusnya didukung, itu etika yang baik, Bapak. Dan saya yakin kalau anggaran tahun 2025 itu dilanjutkan, akan banyak sekali Dewan Perwakilan Rakyat yang akan masuk penjara. Contohnya di Jawa Timur ini. Harus saling menghargai. Kita tidak ada yang Superman bisa berjalan sendiri. Negara ini dibangun juga tidak bisa berjalan sendiri. Nah, sebelum masuk kita menyampaikan pandangan, menurut saya pimpinan, saya berharap pimpinan bisa mengomunikasikan bahwa Pak Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap pernyataannya di acara Musrembang tanggal 7 Mei. Ini tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Bagus, Pak. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SDG Ragugu. Kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai oleh berkumpul bersama untuk memutuskan, bukan rasa dan cinta. Kolaborasi itu tidak harus mesti dimaknai bahwa kita rapat. Kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3. Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, untuk keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa? Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati Anda. Kenapa? Itu perlu pemerintah perlu otokritik. Saya selama ini dikritik tidak pernah habis. Dan yang paling menarik adalah di Cirebon ada orang yang marah sama saya. Jalan di Cirebon goreng, gubernurna lain bapak aing tapi bapak terek. Saya katakan jadi gubernur baru 2 bulan. Terus ketika dicek jalannya jalan kabupaten, kunaon jalan kabupaten ngapa ka aing ari sia, kunaon teu ngapa kabupaten, nah kan menjadi aneh. Kenapa? Otokritik boleh, tapi harus logis. Yang lalu 9 hari ini saya menghitung hari dari tanggal 7 sampai hari ini sampai 16, DPRD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu. Nah, saya berharap dan secara khusus dari partai fraksi PD Perjuangan menginginkan klarifikasi dulu. Kalau memang tidak membutuhkan DPRD, ya tidak usah dibahas raperda di DPRD. Kayaknya DPRD itu memang nggak dibutuhkan ya teman-teman. Kalau menurut saya, karena DPRD itu sebenarnya representasi dari rakyat. Pasti
lebih patuh terhadap titah dari tuannya daripada aspirasi rakyat. Mending Kang Deddy Mulyadi sudah, ya, mending KDM sudah. Jadi yang kebijakannya itu dirasakan langsung oleh masyarakat. DPR itu kira-kira menurut teman-teman, ya, DPR itu ada gunanya enggak? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau memang pernyataan saya ini salah, silahkan tulis di kolom komentar. Saya melihat ya, seharusnya DPRD maupun legislatif dengan eksekutif berbarengan lah, saling isi mengisi, saling memperkuat ya. Tapi beberapa bulan ini memang ada suara-suara yang kurang enak juga ya. Kita tidak saling merendahkan lah. Saya memintalah perbaiki kehormatan marwah DPRD ini ya, pimpinan, supaya hubungan yang harmonis baik gubernur, wakil gubernur maupun dengan legislatif ini, dengan DPRD ya. Saya meminta juga ya, sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini, untuk rapat paripurna hari ini ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out. Aduh, Bapak ini sudah sepuh. Jadi Bapak gini ya Bapak, kalau Bapak ingin marwah DPR itu menjadi baik ya, itu bukan meminta gubernur untuk memperbaiki marwah DPR, bukan Bapak ya. Kalau Pak Dewan ingin DPR itu marwahnya terangkat, marwahnya menjadi baik, maka DPR harus memperbaiki diri. DPR harus mendengar aspirasi rakyat, bukan perintah dari partai. Jadi sekali lagi, kalau Bapak ingin marwah DPR itu menjadi baik, marwah DPR itu menjadi mulia di mata masyarakat, maka Bapak bekerja untuk masyarakat, bukan bekerja untuk partai.